Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabati pembelajar merdeka. Kali ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang akhlak mazmumah, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari riya dan sum'ah. Mari kita simak bersama. Check it out. Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Yang pertama, gambar orang yang bersedekah sambil berselfie. Kemudian gambar yang kedua, ada orang yang umroh juga sama melakukan selfie. Kejadian ini seringkali terjadi di sekitar kita, bukan? Baiklah, untuk pertama kalinya, apa sih yang dimaksud dengan riya dan sum'ah? Mari kita simak bersama. Definisi riya dan sum'ah. Riya adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Pengertian riya menurut bahasa ar-riya berasal dari kata ar-ru'yah, yang artinya menampakkan. Riya menurut istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya ingin dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Di sisi lain, Imam Habib Abdullah Haddad juga menuturkan sebuah pendapat bahwasanya riya adalah menuntut kedudukan atau meminta dihormati daripada orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Sedangkan kata sum'ah berasal dari kata sama'ah yang artinya memperdengarkan. Kalimat sama'an nasa bi amalihi digunakan jika seorang menempatkan amalnya kepada manusia yang semula tidak mengetahuinya. Secara istilah, sum'ah adalah sebagai seorang sikap muslim yang membicarakan atau memberitahukan amal solehnya yang sebelumnya tidak diketahui atau tersembunyi kepada manusia lain, agar dirinya mendapat kedudukan dan atau penghargaan dari mereka, atau mengharapkan keuntungan materi. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, sum'ah adalah sikap seorang yang menyembunyikan amalnya untuk Allah, namun ia bicarakan hal tersebut kepada manusia. Sehingga menurutnya semua riya itu tercela. Sedangkan sum'ah adalah amal terpuji jika ia melakukannya karena Allah dan untuk memperoleh ridhonya, dan akan menjadi tercela jika dia membicarakan amalnya di hadapan manusia. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertiannya, bagaimana sih dalil dari Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan riya dan sum'ah itu? Coba kita perhatikan bersama. Dalil Al-Quran dan hadis tentang riya dan sum'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Shadaqallahul adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 264. Di sisi lain, dalam Musnad Ahmad terdapat sebuah hadis Nabi berikut ini. An Mahmud ibn Labidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala riya'u. Yang artinya, dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Sedangkan Rasulullah SAW juga memperingatkan dalam hadisnya yang lain yang berbunyi, man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi, yang artinya siapa yang berlaku sum'ah maka akan diperlakukan dengan sum'ah oleh Allah, dan siapa yang berlaku riya maka akan dibalas dengan riya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini, diperlakukannya dengan sum'ah oleh Allah maksudnya adalah diumumkan aib-aibnya di akhirat. Sedangkan dibalas dengan riya artinya akan diperlihatkan pahala amalnya namun tidak diberi pahala kepadanya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Adapun jenis-jenis riya, yang pertama riya kholis, yaitu melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan riya syirik, yaitu melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan juga karena untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan keduanya bercampur di sana. Adapun contoh perbuatan riya, yang pertama, riya dalam masalah agama dengan menampilkan jasmani. Misalnya, memperlihatkan badan yang kurus dan pucat agar disangka banyak puasa dan sholat tahajud. Kemudian contoh perbuatan riya yang kedua, yaitu riya dalam penampilan tubuh dan pakaian. Misalnya, memakai baju koko agar disangka soleh atau memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka rajin sholat. Adapun contoh yang lainnya, misal riya dalam perkataan. Misalnya orang yang selalu berbicara keagamaan agar disangka ahli agama. Kemudian contoh yang keempat, riya dalam perbuatan. Misalnya orang yang sengaja memperbanyak sholat sunnah di hadapan orang banyak agar disangka menjadi orang soleh. Ada juga seorang yang pergi berhaji atau umroh untuk memperbaiki citra di masyarakatnya. Dan juga contoh yang lainnya, misal riya dalam persahabatan. Misalnya orang yang sengaja mengikuti ustadz kemanapun beliau pergi agar disangka ia termasuk orang yang alim. Untuk selanjutnya, bagaimana sih bahaya dari riya dan sum'ah itu? Nah, mari kita perhatikan. Adapun bahaya riya dan sum'ah, yang pertama, riya dan sum'ah merupakan penyakit hati
yang merusak amal seseorang. Yang kedua, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang ketiga, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Adapun bahaya riya dan sum'ah, yang keempat, akan muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Dan yang kelima, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Dan yang terakhir, misal menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Oke, setelah kita mempelajari sekarang bagaimana sih untuk menghindari sifat riya dan sum'ah. Adapun tips agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah, yang pertama harus meluruskan niat hanya kepada Allah. Sejatinya ibadah hanyalah untuk Allah semata. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Benteng amal itu sebenarnya ada 3, yaitu merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang kedua, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu manusia. Kemudian yang ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Demikianlah pembelajaran kita, semoga bisa memberikan manfaat bersama untuk sahabat-sahabati pembelajar merdeka. Tetap semangat untuk belajar merdeka.